tidak melihat cukup dialog publik terjadi atau komunikasi publik yang baik terjadi. Jadi masih ada tuntutan-tuntutan di luar yang sifatnya klarifikasi belum dilakukan gitu ya. Jadi misalnya kalau kita bicara kenapa ditolak Omnibus Law itu ada 2 area, yaitu buruh dan lingkungan. Nah ini kan, orang dari sisi lingkungan itu juga teriak, bagaimana kok mudah sekali meloloskan undang-undang Minerba tadi yang melanggar banyak hal di lingkungan. Nah, ini undang-undang yang di luar Omnibus Law, tapi Omnibus Law-nya sendiri juga mempermudah banyak hal yang dari sudut lingkungan juga parah gitu ya. Jadi harus ada dialog publik yang lebih efektif di sini. Nah, kita berharap rangkaian itu yang dilakukan dan itu dialog publik itu nggak cukup gitu ya. Jadi kalau kita lihat masih ada kritik ya baik dari sisi akademis, dari sisi publik dalam arti luas ya pelaksana gitu ya sengketa lahan itu adalah contoh bagaimana undang-undang Omnibus Law tidak akan menyelesaikan itu gitu ya karena ini adalah level di mana Anda harus masukkan komunikasi publik yang baik dengan aturan yang sifatnya pusat daerah. Ini level implementasi bukan sekedar undang-undang. Jadi tidak berharap undang-undang itu lolos ya Omnibus Law lalu semua selesai tidak. Ya karena memang kalau lihat negara lain pengalamannya dia mencoba untuk berdialog dulu yang cukup banyak lalu hati-hati merubah mana yang bukan sifatnya omnibus gitu ya. Jadi yang red tape yang paling gampang dirubah itu yang mana, kesulitan implementasi mana. Nah baru kemudian di pusat kalau memang ini tidak bisa pada level daerah dan peraturan menteri dan sebagainya, baru itu dirubah di undang-undang. Nah kalau ini kan prosesnya tampaknya masih belum cukup ya untuk dialog publik di sini. Ya jadi kita lihat timnya memang dibuat cepat begitu, tetapi kecepatan itu ada dilema di dalam kerugian jangka panjang ya khususnya lingkungan dan juga buruh dalam hal kenapa mereka masih berdemo ya di beberapa waktu ini kalau kita perhatikan masih ada kekhawatiran-kekhawatiran akan hilangnya hak buruh sementara pemerintah belum merapikan sistem jaminan sosial secara menyeluruh. Kalau di Baik. negara lain kita lihat standar hidup yang diperbaiki begitu ya. Jadi itu tidak terkait sama Omnibus Law langsung ya. Ya. Itu yang saya ingin katakan. UU Ciptaker saja sekarang sudah sampai 80%. Kemarin juga Menko Bidang Perekonomian mengatakan semuanya masih di jalur yang sama dan akan segera bisa disahkan. Kalaupun sekarang waktu kita sudah semakin mepet sampai disahkannya Omnibus Law tadi menjadi UU, rangkaian dialog publik apa yang harus dirombak dan dirubah sehingga kesepakatan-kesepakatan tadi benar-benar terrealisir. Kalau kita berbicara mengenai Ciptaker saja, KSPI juga kemarin sempat menjadi headline kita, dikatakan bahwa Omnibus Law ini akan sangat tidak pro bagi para pekerja yang di PHK akibat pandemi. Ya, jadi kita berharap ini ada 2 situasi yang beda gitu ya. Jadi pandemi satu hal dan kemudian ini adalah kerangka jangka panjang. Omnibus Law ini akan merubah kerangka jangka panjang. Nah, keduanya ini harus diharmonisasi. Berarti di sini kritik buruh terhadap jangka pendek atau jangka panjang. Saya pikir ini dialog yang perlu diangkat secara hati-hati ya. Jadi kalau yang jangka panjang itu adalah mengubah regulasi yang levelnya memang undang-undang, misalnya upah minimum itu harusnya bisa fleksibel ya, tidak terlalu strict, tetapi hanya untuk perusahaan besar gitu yang akan keras gitu ya aturannya. Tapi di bawah yang menengah dengan mikro itu yang harus hati-hati untuk dilihat toh tidak mungkin pemerintah daerah mengimplementasi pada level mikro ya upah minimum. Nah sementara kita lihat sektor informal besar gitu ya. Jadi disinilah harus dilakukan dialog publik ya, menjelaskan pada publik dengan jelas buruh itu di area mana karena buruh formal, sementara yang sektor informal bantuan sosial seperti apa ini yang saya katakan sistem jaminan yang harus dibangun. Nah yang sisi lain itu lingkungan. Saya lihat ini sangat berat buat Indonesia karena begitu banyak pelanggaran-pelanggaran di level lingkungan sehingga mudah sekali hutan terbakar, mudah sekali membuka lahan atau menyerobot lahan. Ini kepemilikan lahan, penyediaan lahan itu menjadi suatu area yang sifatnya jangka panjang.